warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila musannifil kitab Tafsir Jalalain lil Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuti wa li sahibil hasyiyah lil Imam As-Sawi لكل من يدرس في هذه الحلقة فجرية رمضان في هذا المسجد المسعى ولجميع المسلمين والمسلمات شاء لله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال الله تعالى في سورة Abasa. Kita pagi yang berbahagia ini membuka pelajaran baru, tafsir surat Abasa, surat ketiga dari urutan juz amma, dan mayoritas juz amma ini diturunkan di Makkiyah sebelum hijrah. Sekali lagi, mayoritas sebagian besar surat-surat ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu dinamakan dengan surat Makkiyah. Abasa ini menarik. Salah satu nama surat yang menggunakan kata kerja. Kalau yang lain biasanya menggunakan nama, bukan kata kerja. Al-Baqarah, sapi, nama sapi, sebuah nama, bukan kata kerja. Ali Imran, keluarganya Imran. An-Nisa, perempuan, bukan kata kerja. Apalagi Ar-Ra'd, petir. Kemudian surat apa lagi? Misalnya Al-Qalam, pena, Al-Alaq, jempol darah, Al-Insyiqaq, pecah belah, Al-Qari'ah, hari kiamat, At-Takatsur, nikmat yang banyak, Al-Ikhlas, memurnikan keesaan Allah. Itu semua rata-rata menggunakan nama. Tapi khusus untuk Abasa ini ternyata dijadikan nama sebuah surat. Dan saya sudah sampaikan kemarin, biasanya tanda-tanda penamaan sebuah surat itu diambil dari ayat yang pertama dari surat tersebut. Kebetulan ayat yang pertamanya, kata yang paling pertama adalah Abasa wa tawalla. Diambillah dari kata-kata Abasa ini. Abasa itu fiil atau kata kerja yang artinya dia bermuka masam. Bahasa kita mah apa bermuka masam, Pak? Itu. Merasa tidak suka dengan adanya seseorang atau dalam suatu keadaan sehingga memberikan ekspresi tertentu yang kurang nyaman bagi orang tersebut. Itu disebut abasa. Itu pekerjaan. Dia cemberut. Tentu kita sudah tahu nanti di sini siapa yang dimaksud dia di situ. Orang yang bermuka masam disebut adisun. Itu isim fa'il dari abasa. Sajada yasjudu, sujud. Nama suratnya As-Sajadah. Itu nama, bukan pekerjaan. Sujudnya, bukan dia sedang atau telah bersujud. Kecuali kalau dinamakan sajadah. Ini As-Sajadah. Nah, ciri-ciri nama pakai alif lam. Sekali lagi, ciri-ciri nama pakai alif lam. Itu pasti bukan kata kerja. Al-Masjid, Al-Ma'un, nama surat itu semuanya rata-rata pakai al. Itu pasti nama, bukan kata kerja. Uniknya di Abasa ini menggunakan kata kerja. Ini spesialnya dari surat Abasa ini. Dan kadang-kadang kalau kita membaca surat Abasa dan saya sendiri merenungi maknanya, kita bisa tersenyum, Pak. Betapa indahnya syariat ini diturunkan.
Dan Al-Quran menjadi bukti bahwa memang datangnya benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya Allah turunkan surat ini. Baik, untuk tabarukan kita baca. Kalau memang dapat kita baca nanti sampai dengan ayat ke-10. Kalau tidak kita stop di ayat yang ke-5. Kita mulai dari 5 ayat yang pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 6 ayat yang pertama. Ayat yang pertama di dalam surat ini, surat Abasa, semuanya terdiri dari 42 ayat. Sekali lagi 42 ayat. Kalau pakai mushaf yang versi Madinah, yang versi tahfiz Al-Quran, itu satu halaman full. Dari halaman yang paling atas selesai di halaman yang paling bawah. Ini salah satu surat yang enak kalau kita baca saat imam sholat. Kita pecah jadi 2, setengah. Rakaat pertama setengah, rakaat kedua setengah misalnya. Atau 1 rakaat full kita baca. Ya, itu nggak masalah. Karena standar banyaknya Al-Quran itu, kalau di dalam keterangan-keterangan kitab-kitab itu dianggap banyak kalau misalnya sudah lebih dari 2 halaman, itu udah banyak. Kalau masih di bawah 2 halaman atau 1 halaman setengah, itu standar. Ustaz, kalau jamaah kita ini banyaknya anak muda. Biasanya ciri-ciri anak muda orangnya cool. Kalau Zubrobinnas, kalau mobil falat, kebangetan lah itu. boleh. Itu keren, bagus ya. Tapi nggak apa-apa untuk murajaah. Dan alhamdulillah sekali lagi salah satu nikmat kita di Masjid Masa ini, kita dianugerahi banyak imam-imam al-huffaz, para penghafal Al-Quran. Ustaz Mudhafi guru kita, Ustaz Helmi. Alhamdulillah itu semua jadi wisata murajaah. Atau Pak Ustaz, saya mau ngapalin Al-Quran anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita Pak, misalnya Ustaz Helmi baca ya surat-surat yang di pertengahan misalnya la uqsimu bihadzal, itu anak-anak tuh murajaah sendiri, dia ngikutin tuh. Makanya saya pernah ngomong sama Ustaz Helmi ketika beliau ngimamin sholat isya, biasanya banyak anak-anak di situ. Coba Ustaz, kalau bisa ganti-gantian. Dari mulai juz amma, amma yang tasalu, terus sampai anas, diputer-puter aja terus, biar anak-anak juga terlatih memorinya. Walaupun kita sendiri sebagai orang tua kadang guys penting kurang sholat gitunya. Tapi kan anak-anak hikmahnya apa? Murojaah. Murojaah itu apa sih? Mengulang hafalan. Nggak ada orang yang habis Quran sebenarnya Pak. Nggak ada. Yang ada adalah orang yang selalu mengulang-ulang hafalan Quran. Habis Quran kalau udah di-store, kalau udah selesai Pak. Kalau nggak diulang lagi, lupa pasti. Maka kenapa ada para penghafal Quran? Mereka adalah orang-orang yang pasti dalam 1 kali 24 jam punya waktu yang dipersembahkan lil Quran. Gitu. Ini masih meneruskan nuzulul Quran yang kemarin barangkali. Tapi emang itu hikmahnya. Ya. Dan ini bisa kita jadikan salah satu bacaan supaya nanti anak-anak kita, kalau bisa Bapak di rumah juga bisa menghafalkan surat ini sambil kita ngaji, kan enak tuh. Udah tahu artinya, udah tahu tafsirnya, sambil kita ngaji, sambil dihafalkan pelan-pelan. Saya bagaimana? Saya juga namanya mengajar, mengulang, belajar. Tuh kepanjangannya mengajar tuh itu. Mengajar artinya apa? Mengulang, belajar. Kita juga sama mengulang pelajaran, kita hafalkan. Atau kalau emang enggak hafalkan, minimal kita sering-sering baca.
Siapa di antara kita yang pernah hafalin surah Al-Fatihah? Saya rasa nggak ada. Dari kecil kita nggak pernah hafalin surah Al-Fatihah. Kenapa hafal? Karena sering diulang-ulang. Tinggal PR-nya nempel-nempel ayat. Makanya kita hafal surat Yasin. Kenapa? Sering dibaca malam Jumat, sering dibaca pas takziah, sering dibaca pas tahlilan, sering dibaca pas momen-momen duka tertentu atau hajat-hajat tertentu. Cuma kita tinggal robtul ayat, nempelin dari satu ayat ke ayat yang lain. Tempel, jadi semuanya tersusun dan hafal. Ada yang nggak hafal-hafal? Kawan malas baca Al-Quran berarti. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ke-80 dari urutan Al-Quran dan 42 ayat. Surat ini Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Karena itu pasti syarat akan pesan-pesan keimanan. Surat ini terdiri dari 42 ayat. Ayat yang pertama sampai 10 kita akan berbicara tentang teguran Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-16 kita akan berbicara tentang kemuliaan Al-Quranul Karim. Kemudian dari ayat ke-17 sampai ayat ke-32 kita akan dijelaskan sedikit tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sedikit Allah kembali menyinggung tentang kondisi gambaran keadaan hari kiamat. Persis seperti di surat sebelumnya, namanya Makkiyah. Banyak orang yang percaya masih sama hari kiamat, masih Allah pertegas di dalam surat Abasa ini. An-Naba udah ada hari kiamatnya, An-Nazi'at udah ada hari kiamatnya, Abasa juga. Jadi beriman dengan hari kiamat ternyata bukan perkara yang mudah bagi orang-orang yang agnostik ya. Apa itu agnostik, Pak? Agnostik itu orang yang nggak percaya dengan agama. Dia hanya percaya bahwa sains itu ada. Dia percaya dengan pengetahuan, tapi Tuhan dia nggak percaya. Orang-orang seperti itu namanya orang-orang yang agnostik. Ya. Nanti ada lagi istilah lain seperti ateis. Kemudian ya kalau kita semuanya orang-orang yang beragama. Baik. Abasa wa tawalla. Ada dua kata kerja di sini. Yang pertama kata-kata abasa. Kemudian kata-kata yang kedua wa tawalla. Abasa bermuka masam iya. Iyanya di sini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Allah nggak nyebut nama Nabi Pak Ustadz di sini. Iya. Dari mana kita tahu? Dari tafsirnya. Kenapa enggak abasa Muhammadun wa tawalla Muhammadun? Enggak. Allah masih ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau udah main sebut nama, biasanya udah gak sopan, kecuali nyebut nama sendiri. Ya. Menyebut nama sendiri itu biasanya ciri kesopanan. Bapak bisa ajarkan anak-anak kita, kalau ingin nyebut saya ganti dengan nama sendiri itu lebih sopan menurut kaidah tata krama orang Indonesia. Punten, Bapak pikir boleh nggak izin ke pasar? Itu lebih sopan daripada Pak, saya boleh ke pasar. Dua-duanya sopan, tapi lebih sopan lagi dengan menyebut nama kita sendiri. Insya Allah Ustadz Fikri nanti akan berangkat mendampingi Syekh misalnya. Nah, itu lebih sopan dalam tata krama bahasa Indonesia. Nah, itu kalau pengen menyebut nama sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau kita menyebut nama orang lain tanpa menyebut gelar atau tanpa menyebut jabatan atau tanpa menyebut sesuatu, itu tandanya su'ul adab. Su'ul adab. Misalnya Pak Camat, ketika dipanggil yang terhormat Bapak Sohib Khan, padahal dia punya jabatan camat misalnya, atau yang kami hormati Bapak Dedi, yang kami hormati Bapak Dedi Rahim, tanpa menyebut status beliau sebagai wali kota terpilih saat ini. Bukan wali kota terpilih, udah wali kota ya. Wali kota. Nah, itu ada sedikit unsur ketidaksopanan. Bahkan lebih sopan menyebut wali kota daripada nama Pak Wali, Pak Gubernur. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebut nama Nabi Muhammad. Abasa wa tawalla, bermuka masam iya. Iya siapa? Nabi Muhammad. Wa tawalla, dan berpaling iya. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat Al-Qur'annya. Tafsirnya abasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kallaha wajhahu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyibakkan semburat muka yang agak sedikit cemberut, ya. Ada keriput-keriputnya. Jidat kita kalau itu. Berkerut, ya. Itu. Bukan keriput bahasa dikit, ya benar, kerut. Keriput mah udah. Watawalla, apa arti watawalla di dalam tafsir? A'rada, berpaling. Udah macam berpaling lagi. Apa arti berpaling? Gak dilihatin. Ya. Apa maksud gak dilihatin? Gak dianggap penting pada saat itu. Kenapa sih pada saat momen apa sih Allah menegur Nabi Muhammad, dan bagaimana ceritanya? Apa yang menjadi permasalahan di sini? Li'ajli dalam tafsir, karena, lanjut ayat berikutnya. Anja'ahul a'ma, anja'ahul a'ma, karena mendatangi, ja'a artinya datang, hu akannya Nabi Muhammad, al-a'ma oleh orang yang buta. Buta tuna netra. Anja'ahul a'ma, ketika mendatangi akannya Nabi Muhammad oleh salah satu orang penyandang tunanetra. Masyaallah. Nanti kita akan jelaskan kisah lengkapnya, dan kita preteli dulu maknanya satu persatu sedikit. Siapa yang dimaksud dengan a'ma di sini? Siapa yang dimaksud dengan orang yang tunanetra di sini? Tafsir masyhur. Namanya dijelaskan Abdullah ibni Ummi Maktum. Tuh namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Tuh ingat tuh, Abdullah bin Ummi Maktum. Faqata'ahu amma huwa mashghulun bihi mimma yarju islamahu min asyrafi Quraisy. Nah, faqata'ahu, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum, namanya orang yang netra apa? Gak melihat. Ketika tidak melihat secara zahir, mungkin dia gak tahu kondisinya sedang apa yang terjadi, ada apa, ada siapa, bagaimana keadaannya pada saat itu. Dia gak ngelihat Nabi lagi ngapain, dia gak ngelihat Nabi lagi dengan siapa, dia gak tahu Nabi sedang bersama siapa. Yang penting saya mau datang ketemu dengan Nabi saya. Karena apa? Cinta sama Nabi. Faqata'ahu, Nabi ternyata amma huwa mashghulun bihi, Nabi sedang masyghul. Arti masyghul sibuk. Mimma yarju islamu, dari orang-orang yang Nabi harapkan keislamannya orang itu. Berarti ada orang-orang yang lagi nanya-nanya tentang agama Islam, dan Nabi berharap banget nih orang yang nanya-nanya tentang Islam, dia segera masuk Islam. Emang orangnya penting apa tuh yang lagi ngomong sama Nabi? Oh, dijelaskan min asyrafi Quraisy. Mereka adalah orang-orang para pembesar kaum Quraisy. Wah, bukan main-main. Siapa yang dimaksud dengan asyrafi Quraisy? Mereka alladzi huwa harisun ala islamihim, yang mereka semua para pembesar Quraisy itu harisun, tertarik banget, pengen banget ala islamihim, dan Nabi pun berharap islamihim, mereka semuanya masuk Islam. Tuh motivasi Nabi. Nah, kan datang tuh Abdullah bin Ummi Maktum. Walam yadril a'ma annahu mashghulun. Nih yang harus digarisbawahi dulu, Pak. Walam yadril a'ma, dan tidak tahu ini Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra, annahu mashghulun bidzalika, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sedang sibuk dengan urusan tersebut. Fanadahu, maka menyeru ia Ibnu Ummi Maktum akannya Nabi. Apa kata Abdullah bin Ummi Maktum? Alimni ya Rasulullah, ajarin aku ngaji, mimma 'allamaka Allah, dari apa yang telah Allah
ajarkan padamu. Apa respon Nabi pada saat itu? Nah, di sini yang jadi permasalahan. Fansarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun memutuskan untuk berpaling ila baitihi, ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiba fi dzalika, maka langsung ditegur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala fi dzalika, karena urusan atau perkara tersebut, bima nuzila fi hadhihi surati, dengan sesuatu yang Allah turunkan fi hadhihi surati, di dalam surat ini. Fakana ba'da dzalika yaqulu, dan adalah yang fakana ba'da dzalika, maka adalah setelah datang teguran itu, yaqulu lahu, Nabi pun berkata kepada Abdullah bin Ummi Maktum, idza jaa, apabila datang, marhaban biman atabani rabbi, marhaban bima atabani fihi rabbi wa yabsutu lahu ridaahu. Begitu Nabi menerima teguran dari Allah Subhanahu wa taala, langsung Nabi menemui balik Abdullah bin Ummi Maktum dan Nabi mengucapkan marhaban, selamat datang Abdullah bin Ummi Maktum, biman atabani, seseorang yang karenanya menegur aku, Rabbi, Allah Tuhanku, wa yabsutu lahu ridaahu, sebagai permohonan maaf baginda, beliau ambil ridaknya, sorbannya, beliau pakaikan langsung ke Abdullah bin Ummi Maktum. Masya Allah, Nabi langsung ditegur, Pak. Ya. Nah, dari sini tuh saya berpikir-pikir, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini maksum? Kita harus meyakini, iya. Apa itu maksum? Bukan guru madrasah ibtidaiyah, Pak. Itu Pak Maksum namanya. Maksum itu adalah orang yang terjamin daripada dosa. Orang yang terjamin daripada dosa, dan itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di debat, antum ini ditegur. Ya, ini teguran. Tapi teguran ini bukan berarti menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah kesalahan. Kita harus pahami dulu deskripsi dan analisis masalahnya. Dan saya sudah petakan. Pertama, kita harus mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah bashar, manusia, bukan malaikat. Karena itu, Rasulullah SAW melakukan hal ini itu murni semuanya karena kemanusiawiannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ini menjadi bukti bahwa Al-Quranul Karim, nah ini makanya saya bilang ini masih nuzulul Quran. Al-Quranul Karim benar-benar diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karangan, tulisan atau karya yang diciptakan oleh seorang manusia, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad apa kerjaan dan tugas beliau? Menyampaikan. Berarti ini murni pure firman Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi bukti bahwa Al-Qur'an memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga, kan Nabi berbuka masa, Ustaz? Betul. Nabi cemberut? Iya, tapi cemberut ini bukan menjadi sebuah kesalahan. Ini adalah karena sikap manusiawinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sebuah dosa. Ini sekali lagi tidak menghilangkan keismahannya atau kemaksumannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mutlak karena sifat manusiawinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kondisi dan keadaan yang ada pada saat itu memang secara naluriah kemanusiaan menghendaki demikian. Akan tetapi adilnya Allah Subhanahu Wa Taala di sini ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah hanya ingin menunjukkan satu poin. Apa? Pelajaran tentang kepantasan seseorang dalam rangka bersikap tanpa membeda-bedakan orang. Dan ini pelajarannya langsung diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wajar gak sih sebenarnya secara manusiawi Nabi fokus sama pembesar Quraisy? Wajar banget, Pak.
Saya kalaupun jadi nabi, andai di posisi itu, mungkin saya akan bilang ke ajudan saya, bilang, "Ntar saya akan temuin." Cuma yang jadi masalahnya namanya orang yang a'ma kan, nggak tahu apa-apa kondisinya. Nabi juga sedang fokus. Masalahnya ini para pembesar Quraisy yang nanya langsung tentang Islam. Nah, saya sedikit jelaskan tafsirnya di sini. Ayyuhal Quran wal Islam. Mereka yang datang ini bertanya tentang Al-Quran dan bertanya tentang Islam. Wa idhahu maqalan mufassir anna al-a'ma ja'ahu wa indahu sanadidu Quraisy. Ini si buta ini ya di redaksi An-A'ma si buta, maksudnya Abdullah bin Umi Maktum. Ja'ahu min indihi sadidi Quraisy, datang pada saat Nabi sedang bersama pembesar-pembesar golongan Quraisy. Ya. Di antaranya siapa? Utbah. Tuh Utbah. Oh, Utbah ini ujung-ujungnya jadi penentang luar biasa Nabi lah. Dan dia ikut memerangi Nabi luar biasa. Walaupun mati juga dalam salah satu perang. Utbah ini perang Badar. Ya. Utbah bin Rabi'ah kalau salah nama lengkapnya. Wa Syaibah ibn Rabi'ah. Ada lagi Syaibah ibn Rabi'ah, ini saudaranya si Utbah. Ini pembesar Quraisy semua. Wa Abu Jahal bin Hisham. Tuh. Abu Jahal lagi ada di sini, Pak. Gimana nggak besar perannya Abu Jahal. Wal Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas juga ada. Masih sepupunya baginda Nabi SAW. Pada saat itu Islam masih baru-baru. Wa Umayyah bin Khalaf. Umayyah juga ada. Ini pembesar Quraisy juga. Wal Walid ibnul Mughirah. Si Walid bin Mughirah. Saya udah pernah cerita pas bicara surat Yasin. Ini orang tuanya Khalid bin Walid bin Mughirah. Ini semuanya matinya kafir semua ini. Yad'uhum ilal Islam. Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam. Roja'an ayyislama ulaikal asyraf, dengan harapan mereka para pembesar-pembesar itu masuk Islam. Alladzina kana yukhatibuhum, yang Nabi sedang berinteraksi bersama mereka. Fayata'ayyadu bihil Islam, berharap hatinya terpatri dengan Islam. Wa yuslimu bi islamihim atba'uhum, dan harapan terakhir mudah-mudahan ini orang kalau masuk Islam maka kaum-kaumnya pun akan ikut masuk Islam. Pengennya begitu. Fata'lu kalimatullah ta'ala, ketika semuanya sudah masuk Islam, ta'lu kalimatullah, maka kalimat Allah semuanya akan menggema di seantero ini. Faqala ya Rasulullah akrimni mu'allimni mimma 'allamaka Allah ta'ala. Abdullah bin Umi Maktum lagi kondisi Nabi bertemu dengan para pembesar ini, datang, ya Rasul, saya pengen ngaji, tolong dong ajarin ngaji. Apa yang setelah Allah ajarkan padamu, ajarin dong ke aku. Tiba-tiba ini ngomong, Masya Allah, Nabi gak punya pas pampres, Pak. Langsung Allah yang negur. Kita kalau datang tiba-tiba nemuin presiden, bukan abasa wa tawala, habis digambar pas pampres, Pak. Dan banyak yang udah kena. Ya emang protap undang-undang seperti itu. Ring 1 itu VVIP. Ya, ada 3 lapis pengamanan sebelum perisai inti, perisai hidup. Lapis pertama ya teritorial, polisi teritorial, TNI teritorial, udah dikontak tuh polsek semuanya, Kodim, Koramil, standby di jalur mana yang akan dilewati oleh Bapak Presiden untuk memastikan gak ada satupun halangan dan rintangan. Pengamanan kedua itu masuk langsung pas pampres. Pengamanan ketiga itu perisai hidup yang melindungi presiden hidup-hidup. Dan Nabi ini udah di atas level presiden, Pak. Ini kita kalau analisa dengan keadaan zaman sekarang. Enggak, Nabi enggak pakai peluru anti lagi. Punten, Pak. Ban bocor tadi. Berangkat ban bocor lagi ya. Nabi enggak pakai itu. Semuanya pakai Allah Subhanahu wa taala. Datang nih Abdullah bin Umi Maktum minta ngaji, wa qarrara dzalika wa la ya'lam. Dan dia ngulang-ulang ke Nabi begitu. Wa la ya'lam, dia enggak tahu kondisi Nabi seperti apa. Nih yang menjadi permasalahan, wa la ya'lam. Abdullah bin Umi Maktum dia enggak tahu kondisinya lagi apa Nabi pada saat itu. Fatasyaghala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qaumi. Nabi lagi sibuk dengan orang-orang yang kaum yang ada di situ. Udah tahu Nabi lagi sibuk. Fakuriha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'ahu li kalamihi. Nabi agak sedikit kurang suka, lagi enak-enaknya ngomong dipotong. Kita juga begitu kali, Pak. Lagi enak ngomong dipotong, marah, Pak.
manusiawi. Saya tadi kedepankan unsur manusiawi. Kita lagi ngomong dipotong, gak enak Pak perasaan. Iya, kalau mohon izin boleh saya potong, itu masih mending. Tapi ujung-ujung nyela omongan, bukan obrolan di jalanan ya, obrolan dengan pembesar. Kita juga kalau ngobrol sama Pak Wali atau pemimpin atau level lurah, camat, pasti kita akan biarkan dia berbicara sampai selesai, baru kita ngomong kalau ditanya minimal. Nah, Nabi juga enggak untuk dipotong, manusiawi. Wa abasa wa a'rada anhu. Nabi pun berpaling dari orang tersebut, dari Abdullah bin Umi Maktum. Wa qala fi nafsihi yaqulu haula'i as-sanadid innama atba'ahu al-umyan wal 'abid wasufla fa'abasa wajhahu wa a'rada anhu wa aqbala 'ala al-qaumil ladzina yukallimuhum fa anzalallahu hadhihi al-ayat. Nah, Nabi sendiri juga ada sedikit rasa gak enak sebenarnya di dalam hati untuk mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum. Cuma kondisinya menghendaki dan keadaan pada saat itu begitu. Bahkan Pak, apa yang dilakukan Nabi ini terkonfirmasi dari omongan para pembesar Quraisy itu. Ini si Muhammad gimana sih? Katanya Nabi, tapi tuh pengikutnya tuh satu orang buta lagi, datang lagi, songong bener lagi. Ada omongan juga Pak. Itu yang bikin Nabi dalam hatinya merasa gak enak. Kewe atuh tungguan heula sekedar mun geus beres pasti orang temui gitu. Maksudnya teh hayang teh kadinya, tapi keadaan menghendaki ya demikian. Jadi hikmah buat kita semuanya. Fa anzalallahu hadhil ayat, sehingga Allah pun turunkan ayat-ayat ini. Nah, Pak Ustaz, apakah kita akan menghukumkan Abdullah bin Umi Maktum ini berdosa atau tidak? Kok bisa bilang begitu? In qulta di dalam tafsir. Jika engkau berpendapat inna ibni Maktum atahu Allahu minasami mayubni anil basar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah pendengaran ke Abdullah bin Umi Maktum meskipun tidak diberikan anugerah penglihatan mata. Fahuwa wa illam yaral qaum, dan Abdullah bin Umi Maktum ini sekalipun enggak bisa melihat kondisi sekitar, lakinnahu li syiddati sam'ihi, tapi kan dia bisa karena kepekaan indera pendengarannya. Ka'annahu yasma'u khatabatan Nabi ma'ahu, kan dia tetap masih bisa mendengar Nabi lagi ngobrol sama orang-orang yang ada di situ. Seenggaknya dia bisa mendengar. Oke, nggak melihat, kan tapi dia masih bisa mendengar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahina idin, fayakunu iqdamuhu ala qat'i kalami Rasulillah idza annahu fayakunu ma'siyah. Maka boleh jadi apa yang dilakukan sikapnya Abdullah bin Umi Maktum karena dia tahu Nabi, mendengar Nabi sedang sibuk dengan orang-orang pembesar Quraisy, lalu dia potong idaan dan menyakiti perasaan Rasul, karena fayakunu maksiatan. Apakah ini semuanya otomatis akan menjadi dosa maksiat untuk Abdullah bin Umi Maktum? Pakai payu atabu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau emang udah jelas penyebab kesalahannya adalah Abdullah bin Umi Maktum, kok Allah negur Nabi sih? Kan Nabi nggak salah. Nah, ini ada pendapat orang mengatakan begitu. Mungkin kita nggak kepikiran, tafsir dijelasin. Sebelum ada yang nanya, tafsir dijawab duluan. Wa kaifa yaqulu mufassiru. Nah, bagaimana ulama-ulama tafsir menjelaskan permasalahan ini? Ujiba, jawabannya begini. Inna adama ilmihi la'allahu min ajli dahsyatihi bi qulubihi ala Rasulillah. Wa la syakka anna jalalahu sallallahu alaihi wasallam wa jamalahu yudhishul uqul. Anna adama ilmihi. Pertama kita harus tahu Abdullah bin Umi Maktum ini masih awam, nggak ngerti apa-apa tentang Islam, nggak ngerti ilmu adab, nggak ngerti ilmu akhlak, nggak ngerti fikih, nggak ngerti Al-Quran. Ya makanya dia datang pengen belajar dari Nabi. Ya cuma emang namanya orang lugu, orang awam, nggak ngerti apa-apa, datang Nabi ujuk-ujuk bersikap seperti itu. Nah, inna adama ilmihi la'alahu min ajli dasyatihi. Boleh jadi karena ketiadaan ilmunya Abdullah bin Umi Maktum ini, itu yang barangkali membuatnya merasa terpesona dengan adanya Nabi dan kerinduan ia untuk mendatangi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la syakka anna jalaluhu wa jamalahu yudhishul uqula. Dan boleh jadi karena keterpanaannya dia dan keterpesonaannya dia dengan Rasulullah SAW hingga menutup sedikit jalan pikiran normalnya Abdullah bin Umi Maktum ini.
Wala siyama bil muhibbil mushtaqir raghibi fit ta'limi, apalagi dengan seseorang yang dicintai, orang yang dirindui, orang yang sangat diharapkan ilmunya. Wa itabuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun tegurannya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nazri lima allamahu min taradihim an rahmatihi. Ini bab lain. Ini bab karena Nabi harusnya memberikan rahmat kasih sayang kepada semuanya, namun itu tidak terjadi rahmat pada saat Abdullah bin Ummi Maktum datang. La bin nazri li zahiri syar'ihi, bukan karena syariat atau dasar pokok perkara tersebut. Wa illa fa sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al makruha. Kalau tidak, maka Rasulullah SAW tidak melakukan ini semua kecuali karena terpaksa, bukan karena kehendak Nabi. Bayangannya begini, ada presiden, saya lagi sahur semalam sambil melihat Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi lagi ngebongkar bangunan yang ada di sempadan sungai di daerah Bekasi kalau nggak salah. Itu bangunan yang bikin kali jadi naik, banyak sampah, dia bongkar semuanya, tapi dengan cara yang persuasif. Lagi ngeliatin beko eskapator ngancurin, ada emak-emak datang histeris, Bapak Gubernur, Bapak saya bergetar Pak, saya bergetar Pak, nggak tahu ya. Dia namanya cewek lebay, sikap kayak gitu Pak. Saya akan bilang lebay. Tapi karena mungkin ini perempuan, dia ngefans sama gubernurnya, dia memilih gubernurnya, dia emang ngikutin jejak gubernurnya, sehingga ketika datang, ya Pak Deddy, iya Ibu, biasa aja tuh, jangan bergetar, tolong gitu atau lain. Beneran sok selfie, Pak saya nggak bisa selfie Pak bergetar gitu. Dan boleh jadi, saya membayangkan itu jadi kayak gimana ya Pak? Pas saya lagi baca tafsirnya, pas ada video kayak gini, ini level gubernur aja begini. Lantas bagaimana dengan Rasulullah SAW? Kita nggak tahu nih. Saya juga mungkin lebih gila lagi dari Abdullah bin Ummi Maktum. Pertanyaan yang akan membuat kita menangis apa? Kereta api. Kayak main pistol-pistolannya masih kecil. Alarm ya? Mobil. Boleh jadi Pak, ini semua karena keluguannya Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak tahu kondisi dan keadaan pada saat itu, sehingga membuat dia terpana, terpesona dengan keindahan, dengan harapan dapat ilmunya Nabi SAW, sampai dia melakukan tindakan seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan mencari siapa yang salah, tapi hikmahnya agar jangan sampai ada orang-orang yang disakiti dalam Islam. Dan ini juga menjadi pelajaran bahwa semua orang berhak mendapatkan pelajaran agama dari siapapun. Dan pelajaran bagi para orang-orang yang memiliki ilmu agama, apabila diminta ilmunya jangan dikasih. Karena saya sering mendengar ada orang-orang yang, mohon maaf Pak ya, punten, mungkin buat orang-orang seperti saya jadi pelajaran, diundang ceramah, pilih majelis Pak. Kalau majelisnya kecil, paling 200.000 dia mah. Tak dulu ya Pak ya, saya lihat jadwal dulu. Begitu undangan masuk, ternyata jadi majelisnya ibu-ibu DPR RI. Siap, saya datang Ibu segera. Karena tahu amplopnya gede. Itu contoh dakwah bila pilih kasih. Ya. Dan apakah saya sering mengalami kayak gitu? Sering. Kamu ke maulid, ada undangan masuk, udah jauh-jauh hari di rumah tahfiz. Rumah tahfiz Bang, bukan pesantren kecil, paling anak-anak biasa. Pengen ikut ngerayain maulid sekaligus ngasih inspirasi pelajaran buat adik-adik anak-anak. Saya udah luangin waktu. Ada undangan tiba-tiba dari Kasat Bintal TNI adik. Itu ujian Pak. Minimal THR aman itu. Contoh Pak, itu ujian. Ya Allah, ini gimana ya Allah? Ingat abasa wa tawalla, ini teguran. Artinya apa? Kita harus konsisten dengan janji yang udah kita buat, apapun itu resikonya. Ya, Ustaz ya bisa ya? Iya Pak, saya udah dijadwal sama rumah tahfiz. Oh ya udah nggak apa-apa, kita nanti cari penceramah yang lain lah. Siap, nggak apa-apa. Ya udah, mau konsisten. Hamin 3, Ustaz mohon maaf ya, acaranya diundur ya. Siap. Kesal kayak gitu Pak. Nggak bisa. Ini saya sebagai orang yang manusiawi. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Insyaallah langsung ciri kalau ngingetin teguran-teguran Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buat semua orang yang punya ilmu agama tapi disembunyikan ilmunya, termasuk kita ke keluarga kita.
kita bakal diazab duluan Pak sebelum para penyembah berhala diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini ada perkataan dari Aisyah melihat Nabi SAW ditegur. Nabi juga kan merasa pundunglah sedikit hati Nabi gitu kan. Aisyah melihat sang suami, ya suamiku lagi galau banget, ini ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sampai ngomong, "Ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak." Aku enggak pernah melihat Tuhanmu itu sangat responsif wahai suamiku. Jika engkau memiliki keinginan sesuatu, itu artinya apa? Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW? Allah pasti fast respon, very fast respon, langsung direspon. Nabi butuh, Nabi ingin minta azab kepada orang, Nabi ingin minta perlindungan, Allah pasti akan langsung respon. Termasuk di bagian ini, ketika Nabi memalingkan wajahnya dari satu orang, Allah langsung kasih respon dengan teguran ayat ini. Maka Aisyah, ya Allah, Allah cepat banget memberikan respon kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, fasayyi'atul mahbubi hasanatin. Ini ada pepatah orang Arab mengatakan sayyi'atul mahbubi hasanatun. Saya sampai jadi ini tuh kata-kata mutiara, saya tulis tuh. Sayyi'atul mahbubi, kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang yang baik, hasanatun, itu bisa menjadi kebaikan pelajaran buat orang-orang yang lainnya. Contohnya ada punten misalnya, gubernur negor wali kota salah satu daerah karena lambat dalam respon penanganan sampah. Itu bisa jadi pelajaran buat siapa? Gubernur, buat bupati wali kota lainnya. Jangan sampai engke ditegur ibu gubernur, jangan sampai nanti saya dicolek, didatengin, disamperin. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh pembesar itu bisa jadi pelajaran buat orang-orang yang lainnya. Kemudian kaidah berikutnya, qala Abu Hasan As-Sajili, waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Dan jadikan kesalahan-kesalahan kita itu sebagai kesalahan orang-orang yang sebagai kebaikan untuk orang-orang yang mencintai kita. Kita berharap seperti itu. Anak kita melihat kesalahan dari sang bapak, ya mudah-mudahan kesalahan kita di mata anak kita itu bisa menjadi pelajaran baik untuk dia. Karena kita sebagai orang tua juga belum tentu benar di depan anak kita. Tapi kita juga harus tetap menjaga kemuliaan kita sebagai orang tua. Dan kita berharap kalaupun ada kesalahan, itu mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran baik untuk anak-anak. Dan kadang-kadang anak-anak yang sukses itu selalu belajar dari kesalahan orang tuanya. Saya bisa sukses begini Pak, karena orang tua saya dulu itu terlahir dalam keadaan begini, terlahir dalam keadaan begini. Orang tua saya nggak bisa ngasih saya nafkah, orang tua saya nggak bisa menyekolahkan saya, orang tua saya. Itu kan kesalahan orang tua. Karena orang tua wajib memberikan nafkah, wajib memberikan hak pendidikan, tapi nggak dilakukan. Tapi bisa menjadi pelajaran kebaikan untuk anak agar tidak menjadi orang, agar tidak senasib dengan orang tuanya. Dan tidak 100% orang tua disalahkan. Nah, itu hikmah dari pelajaran Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan insya Allah besok. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, insya Allah. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mohon izin, mungkin tidak terlalu bisa berlama-lama karena saya jam 6.45 sudah harus tiba di Parung. Ada jadwal ya kalau saya penuhi. Begitu mau berangkat Pak, tadi mobil mau saya parkirin depan rumah Ustaz Awi, ban bocor lagi. Saya harus ngomongin dulu. Kemarin acara di Grand Land Kemang, kediaman Pak Lukman, pas sampai keluar jalan Saleh Iskandar, bocor lagi, sendirian lagi, ganti ban. Udah aus baik, baru aja minum. Ganti ban sendirian tengah jalan, untung dongkraknya aman. Baik, ada yang mau ditanyakan? Balik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا ولمن أحسن وصينا بالدعاء ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu